Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah yang berada pada Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung sendiri terdiri dari 20 kecamatan. Pada tahun 2012, total penduduknya sebanyak 733.418 orang yang terdiri dari 367.807 laki-laki dan 365.611 perempuan dengan kepadatan 842 orang per kilometer persegi. Wilayah Kabupaten Temanggung sendiri secara geoekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Kabupaten Temanggung berulang tahun setiap tanggal 21 Oktober. Tiap tahunnya pasti ada pesta perayaan yang berlangsung untuk merayakan penambahan umur Kabupaten Temanggung. Salah satunya ialah ditutup dengan malam puncak yang biasanya digelar pentas seni. Pada saat ini, Kabupaten Temanggung sendiri dipimpin oleh Bapak Muhammad Al-Ghazik dan Bapak Heri Ibnu Wibowo pada periode 2018 hingga 2023. Prestasi yang diraih salah satunya meraih juara 1 nasional penghargaan pembangunan daerah pada tahun 2020 dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk tingkat kabupaten. Ini ialah salah satu penghargaan paling bergengsi yang diberikan oleh Bappenas. Parakan Wetan menjadi salah satu dari 16 kelurahan atau desa di Kecamatan Parakan yang berada di bawah wilayah administrasi Kabupaten Temanggung. Dengan besar wilayah 84,31 hektar yang terdiri dari 11 rukun warga dan 44 rukun tetangga atau RT, dan terdapat 1.839 rumah tangga. Jumlah penduduk sendiri 6.634 jiwa yang terdiri dari 3.262 jiwa laki-laki dan 3.372 perempuan. Pada tahun 2017 sendiri, ada bangunan baru di wilayah Kelurahan Parakan Wetan, yaitu Rumah Susun Sewa atau Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Melihat pada bidang ekonomi, perekonomian di wilayah Kelurahan Parakan Wetan sendiri sebagian besar masih bertumpu pada sektor agraris. Namun, juga ada pada sektor industri dan jasa. Dengan komoditas utama yang terkenal, yaitu tentu saja tembakau. Selain itu, wilayah Kelurahan Parakan Wetan sendiri bisa menghasilkan tanaman padi, jagung, kembang kol, dan cabai. Sebagian besar penduduk wilayah Kelurahan Parakan Wetan beragama Islam. Namun, masyarakat yang beragama non-Islam dapat hidup rukun dan berdampingan. Ada beberapa tempat ibadah selain masjid di wilayah Parakan Wetan, yaitu Gereja Kristen Protestan, Gereja Katolik, dan Kelenteng. Keharmonisan antar umat beragama sangat baik karena setiap kegiatan perayaan agama tertentu selalu ramai oleh masyarakat sekitar yang mengesampingkan perbedaan. Merebaknya virus corona atau virus Wuhan yang berasal dari Wuhan, China, menyebabkan pandemi COVID-19 ini juga merebak di wilayah Indonesia, yang membuat beberapa sektor kegiatan harus terganggu. Salah satunya ialah kegiatan pendidikan yang lalu dialihkan secara daring, dan juga kegiatan-kegiatan di tempat ibadah menjadi ditutup untuk sementara. Pemerintah sendiri juga menetapkan protokol kesehatan untuk mengurangi angka penderita COVID-19. Protokol kesehatan ini diterapkan sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan. Namun yang paling dikenal ialah gerakan untuk memakai masker dan juga menjaga jarak atau physical distancing. Memasuki Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, Temanggung masuk ke dalam daftar zona merah. Hal ini dikarenakan angka penderita COVID di Temanggung menyentuh angka 100. Ini membuat sektor ekonomi seperti pasar harus ditutup untuk sementara. Salah satu penyebaran virus corona ialah melalui droplet atau air liur. Kebanyakan penderitanya berusia lansia.
Namun, tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa menjadi penderita virus corona ini. Terlebih melihat angka kematian penderita COVID-19 pada anak-anak di Indonesia tergolong tinggi bila dibandingkan negara lainnya di ASEAN. Kelalaian penggunaan akan masker inilah yang menjadi penyebab virus corona dapat merebak di Indonesia. Tak hanya itu saja, bila di tempat umum, terkadang orang-orang lupa untuk menjaga jarak mereka dan mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku. Mereka melalaikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, namun memaksakan untuk tetap pergi beribadah. Maka tak heran bila tempat ibadah disebut-sebut menjadi salah satu klaster COVID-19 selain pasar. Salah satu program KKN Undip Tim 2 tahun 2020 berupaya untuk mengajak anak-anak bila bermain keluar rumah untuk senantiasa menggunakan masker agar terhindar dari rantai penyebaran virus corona. Kegiatan ini dilakukan di wilayah RW 10 Panjangsari Baru, Kelurahan Parakan Wetan, di mana kegiatan yang ada berupa sosialisasi bagi anak-anak mengenai pentingnya menggunakan masker dan cara yang tepat bila mereka akan menggunakan masker. Tak hanya itu saja, diberikan juga materi mengenai anti-bullying agar anak-anak mengetahui bahaya bullying serta mereka tahu reaksi yang tepat bila mereka terkena bully atau ada orang yang dibully. Pada akhir kegiatan, diadakan aktivitas menggambar di masker yang dibagikan. Tak hanya acara semata, penempelan poster dan pembagian masker bagi warga RT 4 RW 10 menjadi salah satu kegiatan untuk mendorong perilaku anak-anak menggunakan masker bila keluar dari rumah. Aktivitas ibadah juga terhambat akibat pandemi COVID-19. Setelah 4 bulan harus beribadah di rumah, GPDI Siloh mulai membuka kegiatan ibadah di gereja. Menjadi sangat penting untuk menekankan protokol kesehatan, terlebih jaga jarak bagi para jemaat gereja pada saat beribadah maupun bila mereka di luar gereja. Maka dari itu, mahasiswa KKN Undip Tim 2 pada tahun 2020 berupaya untuk memberikan pemahaman kepada jemaat gereja untuk lebih mengetahui bahaya bila tidak menjaga jarak. Para pemuda gereja juga diajak untuk menjaga jarak dan bermain game seputar pentingnya jaga jarak. Terima kasih untuk tim KKN 2 Undip tahun 2020. Kegiatannya sangat asik dan saya tahu pentingnya menggunakan masker jika keluar rumah. Terima kasih atas kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN Undip 2020. Saya menjadi lebih mengetahui pentingnya mengenakan masker dan menjaga jarak. Dan dari aktivitas kemarin saya juga lebih mengetahui kalau saya tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker, saya bisa menjadi pembawa virus dan membahayakan orang lain. Terima kasih buat tim KKN Undip 2020. Kemarin materinya keren banget dan kita udah ditambah pengetahuan, dan kemarin juga sempat main game, itu asik banget. Kita bisa tahu betapa pentingnya social distancing, juga kita juga bisa tahu betapa pentingnya kalau kita itu harus menghindari dari kerumunan dan berbagai macam hal yang rame-rame gitu. Dan ternyata kalau kita menggunakan masker itu juga sangat penting sekali untuk mencegah virus corona. Terima kasih buat tim KKN Undip 2020. Sukses selalu.